Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Critical Chain Method. Untuk anggotanya sendiri ada Fatma Muhammad Isam, Ahmad Rafi Maulana, dan saya sendiri, Anasa Sadam Hussein. Nah, untuk awal slide-nya, saya akan menjelaskan apa itu Critical Chain Method. Critical Chain Method itu merupakan bentuk terbaru dari Critical Path Methods. Di sini kita akan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya saat mengembangkan jadwal proyek. Dalam Critical Chain Method ini, kita menggunakan buffer, alih-alih float. Buffernya ini menghilangkan konsep float atau stuck. Kita dapat mempertimbangkan critical path sebagai kasus tertentu dari critical chain ketika proyek memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Itu untuk penjelasan Critical Chain Method. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ahmad Rafi. Oke, selanjutnya di sini ada buffer pada Critical Chain Method. Nah, pada Critical Chain Method ini terdapat 3 jenis buffer. Yang pertama ada project buffer, lalu ada feeder buffer, yang ketiga ada resource buffer. Nah, untuk project buffer sendiri, buffer ini ditempatkan di antara tugas akhir dan tanggal penyelesaian project sebagai buffer non-aktivitas dan bertindak sebagai kontingensi untuk aktivitas critical chain. Setiap delay pada critical chain akan memakan buffer ini dan tanggal penyelesaian project tidak akan berubah. Biasanya durasinya adalah 50% dari kontingensi yang telah kita hapus dari setiap tugas. Ini membantu memindahkan ketidakpastian dari tugas ke buffer project, meningkatkan efisiensi dan mengurangi durasi jadwal. Lalu untuk yang feeding buffer ini ditempatkan ke non-critical chain sehingga penundaan tidak mempengaruhi critical chain. Feeding buffer disisipkan di antara tugas terakhir pada non-critical chain dan critical. Feeding buffer dan project buffer dihitung dengan cara yang sama. Durasi buffer ini didasarkan pada sebagian kecil dari keamanan yang dihapus dari tugas pada non-critical chain. Lalu ada resource buffer. Resource buffer ini disimpan di sepanjang critical chain untuk memastikan bahwa mereka tersedia saat diperlukan. Buffer ini dapat berupa sumber daya manusia dan peralatan. Lalu di sini ada contoh project ya, yaitu di sini dengan nama Air Control Project. Nah, di sini adalah bentuk critical path, bentuk diagram dari critical path dari project ini. Nah, untuk yang diwarnai pink ini adalah merupakan dari tugas yang critical chain. Nah, sedangkan yang warna putih ada tugas yang non-critical chain. Lalu di sini ada diagram untuk melihat lebih jelas dari durasi project ini. Nah, di sini bisa dilihat dari tugas bagian nomor 2, 3, dan nomor 5 terdapat kelihatan delay yang delay atau slack yang disebabkan karena mereka tuh tinggal menunggu mereka bisa menyelesaikannya di sini, tetapi mereka tuh dibutuhkan ketika tanggal 30. Jadi mereka terdapat delay di project-project ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Critical Chain Method nih. Di sini kita udah menambahkan resource-nya. Di sini kita bisa lihat ada orang yang mengerjakannya. Di order review ada Rian, terus ada Carly, ada Lauren, ada Karner. Itu di order vendor parts ada Carly, desain custom parts ada Lauren, terus software development ada Karner, dan lain-lain di situ. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan critical path menjadi critical chain. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di tabel atau di network diagram sebelumnya, itu ada perebutan resource di situ. Ada satu orang yang mengerjakan 2 task atau 2 tugas atau 2 activity. Jadi bisa ke tabel selanjutnya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau pekerjaan manufaktur itu dimundurkan 5 hari. Yang tadinya dikerjakan di tanggal 15, sekarang dia dikerjakan di tanggal
20 atau di hari ke-20, sorry. Yang tadinya udah bisa dikerjakan di hari ke-15, sekarang bisa dikerjakan di hari ke-20 nih. Kenapa bisa gitu? Karena di hari ke-15 itu Rian atau si resource-nya itu mengerjakan 2 tugas, yaitu produce part sama manufaktur gitu. Makanya di critical path method ini si Rian dia ngerjain dari hari ke-5 sampai ke-20 itu produce, dan dari hari ke-20 ke 35 dari hari ke-20 ke 35 itu manufaktur parts gitu. Nah, itu critical chain method. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada critical chain di mana yang tadi ada warna merahnya dari order review ke produce part itu critical chain, terus manufaktur critical chain, assemble critical chain, dan test juga critical chain. Nah, perubahannya apa lagi? Bisa kita lihat di sini tiap durasi dipangkas 50%, kurang lebih 50%. Order review yang tadinya 2 jadi 1, dan semuanya dipangkas 50%. Terus kita lihat di sini ada tambahan project buffer. Project buffer seperti yang tadi rekan saya jelaskan, kalau project buffer itu ditaruh di antara hari selesainya tugas dengan deadline gitu. Jadi di project buffer ini akan menyimpan setengah dari waktu yang diperlukan oleh critical chain ya. Jadi dia setengahnya nih. Nah, terus juga ada feeder buffer di sini. Feeder buffer ini kebanyakan di tugas yang non-kritikal ya. Kita bisa lihat. Dan di feeder buffer ini, seperti yang rekan saya jelaskan tadi, di feeder buffer, jadi dia mengasih buffer agar penundaan itu tidak mengganggu si critical chain-nya gitu. Lanjut. Nah, ini adalah Gantt chart yang udah jadinya. Dan tadi ada hal penting yang kelewat. Kalau di Gantt chart ini dan di network diagram tadi, kita menggunakan backward pass ya. Jadi di sini kita pakai LS dan LF nih. Let start dan let finish gitu. Nah, terus di sini buffernya kita bisa lihat di bawah yang dites itu. Di project buffer yang tadi saya sebutkan, dia itu membutuhkan waktu 50% dari si waktu yang dibutuhkan critical chain-nya, di mana waktu yang dibutuhkan critical chain itu 24 hari, jadi project buffer-nya itu 12 hari. Oke, paling itu aja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.